Selamat pagi. Hari ini tanggal berapa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17 guys ya. Sekarang tanggal 17 Januari 2026. Masih di awal tahun baru ya, karena dari ini adalah masih di bulan Januari. Saya perkenalkan guys, ini pertama-tama di peternakan dulu ya. Kita kenalkan dulu di sini tentang ayam saya. Ini sudah mulai lahir, ini yang tadinya 6 butir telur ya. Ini yang lahir 5 butir. Nih, ini masih agak, karena ini termasuk generasi yang masih di awal, jadi rada-rada semi ketakutan ya sama bibinya ya. Ini lahirnya bareng ya, ini masih ada 3 butir lagi. 3 butir itu 1 butir yang ada di sini ya, kemudian yang ada 2 butir yang ada di sini nih. Nah, ini sudah melahirkan juga nih. Ini sudah menetas ya, bukan melahirkan. Ini menetas telurnya dari 12, ada 10 butir yang menetas ya, yang jadi anak. Nah, kemarin sudah saya infokan di video ya. Nah, kemudian kita lihat anak-anaknya ya. Tuh. Anaknya ya, tuh. Anak-anaknya lucu banget ya. Lihat kan anaknya ya. Nih, teman-teman bisa lihat anak-anaknya nih. Nah, ini telur yang belum menetas guys, itu gede banget ya. Ini kayaknya telur ayam kampung ini ya. Jadi kalau ini kayaknya ini telur yang menetas ini turunan dari ayam Bangkok ya, warnanya hitam. Kemudian di sini juga ada sama ya, tuh ada 1, 2, 3, 4 di sini nih, 5. Oh ya, anak-anaknya. Teman-teman bila mau lihat cara melihat si anak dari anak ini jantan atau betinanya, nah ini ada turunan ibunya tuh, ada oren-orennya ya, bulunya ya. Oke, nah ini belum ini apa namanya, belum dia belum bisa makan ya, karena masih takut. Sebetulnya ini sudah waktunya keluar ya, sudah waktunya keluar. Oke, kita lanjut. Ini ayam yang 10-nya ya di sini nih, tuh ya. Kita lihat kalau ini bapaknya, ini bapak dari kedua anak-anak tadi ya. Jadi anak-anaknya itu ada 15 berarti ya. Yang itu 10, yang itu 5 ya, jadi ada 15. Oke, nah ini saya kegiatannya tadi sudah memberikan makan. Kalau memberikan makan sudah lumrah ya. Nah, ini saya mau mengaplikasikan ini nih, aquaculture yang terbuat dari beras ya, beras dan bekatul. Saya fermentasi udah sekitar 2 mingguan lah lebih ya. Kita coba, ini ada gasnya enggak? Tuh. Ada gasnya. Kemudian kita aplikasikan ya. Sebelum saya aplikasikan, kita perkenalkan dulu nih ayam-ayamnya ya. Ini ayam jagonya nih. Ini adalah indukan jantan. Pada kedua ayam ini nih. Nah, ini kan indukan betina ya, yang satu.
yang satunya lagi ada di kandangnya ya. Kemudian ini adalah anak-anak generasi pertama dari itu ya, dari induknya. Tadinya ada 8 ekor, cuman ada yang mati 4 ekor ya. Penyebab matinya macam-macam ya, ada yang keselip gitu ya, ada yang ketindih sama benda lain gitu ya, terus ada yang lupa tertinggal waktu saya keluar kota. Waktu saya keluar kota ada yang mati di sana gitu, ada yang mati di sana tuh, di nyelap di besi gitu ya, nyelap di besi. Jeki Bendel, terima kasih sudah gabung ya. Asti, terus Bangor Sadem ya, terima kasih ya. Kemudian untuk perikanan ya, jenis perikanan di sini ada lele, sudah saya kasih makan ini lelenya ya. Tuh, sudah kasih makan. Nah, kalau dikasih makan lagi dia pasti mau ya, cuman ya nanti diboros dipakan. Saya sebulan ini pakannya tidak pakai pakan alternatif ya, saya pakannya full pellet ya. Full pellet ya, pelletnya saya dari High Profit 1721 ya, 17 High Profit 1721, ukurannya di nomor 3 ya, karena sudah besar-besar. Kalau nomor 1 itu yang baru sebesar 1 jari ya, nomor 2 2 jari, nah, nomor 3 ke itu nomor sudah 3 jari ke atas bisa pakai nomor 3 ya. Nah, ini lelenya alhamdulillah sehat teman-teman, walaupun airnya keruh ya, tapi tidak bau. Dan bila mau beli lele ke saya, yang lain kan perlu diberok dulu ya. Kalau di tempat saya tidak diberok dulu, nggak apa-apa ya, tidak akan bau ya, dicoba saja. Dadakan lelenya terus dimasak, sampai matang ya, terserah mau setengah matang, mau sampai matang, mau sampai tutung pun asal mau ya, silahkan. Lele yang ada di saya itu nggak akan bau ya, karena apa? Airnya sudah stabil ya, airnya sudah stabil, tidak bau lumpur, tidak bau amis ya. Jadi si ikannya juga tidak akan bau lumpur ya. Solusinya apa supaya tidak bau? Tapi banyak orang yang nggak percaya, tetap aja ada yang mau pesan pengen diberok dulu, ya udah nggak apa-apa, diberok dulu silakan ya. Jadi pesannya kalau ada yang mau pesan itu mau dimakan hari Minggu, hari Kamis udah beli gitu ya, hari Kamis udah beli, dia pengen diberok dulu. Artinya diberok dulu itu dia nggak dikasih makan, kemudian disimpan di air yang bening gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini asalnya juga dari air bening gitu ya, jadi nggak perlu diberok gitu. Kalau menurut saya ini sudah saya coba beberapa kali ya, tidak perlu diberok. Si ikannya nggak bau lumpur, nggak bau amis ya. Jadi ini nih solusinya, saya kasih tahu ya. Rahasianya yang ada di saya ini, saya pakai aquaculture dari tepung beras ya. Tepung beras kemudian ditambah probiotik ya, disimpan beberapa hari. Ini juga sudah 2 minggu, kemudian diaplikasikan. Saya aplikasikan 1 liter 1 meter kubik kolam gitu ya. Nah, ini manjur banget ya, ini manjur banget. Nah, aplikasinya teman-teman boleh pagi, boleh siang, boleh sore, silahkan ya. Yang bagus itu pagi sebelum makan, nah, bagus gitu ya, karena tapi tadi saya akan coba sekarang setelah makan. Tadi sudah saya kasih makan, terus tapi ditunggu beberapa menit ya, jangan setelah makan kemudian dikasih ini. Nah, saya akan coba
beberapa menit dulu ya. Ini sudah sekitar 30 menit berlalu ya dari pasca diberikan makannya ya. Nah, tapi sebelum ini biar agak lama kita kenalin dulu ya. Nah, ini adalah nila ya. Ini ikan nila. Ikan nila ini yang ukurannya 3 jari ke atas ya. Ukurannya jari ke atas ini sudah di booking. Nah, ini sistemnya sistem bioflok ya teman-teman. Ini juga sama ya, keruh dan mencekam. Keruh ke hijau-hijauan, hijaunya pekat ya tuh. Sengaja saya kasih 2 sistem ya, biar tambah ceria ininya ya. Jadi biar banyak air terjunnya. Kalau ada air terjunnya kan mungkin si ikan lebih seneng ya, karena kan si ikan jenis ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan apalagi tuh betok ya, senangnya di air yang cukup deras ya gitu. Makanya pasti akan senang dia dikasih air terjun gitu. Jadi ini adalah untuk memberikan kebahagiaan pada ikan-ikan saya gitu ya. Otomatis kalau misalnya ikan-ikan bahagia, ikan-ikan pun lahap makannya. Kalau sudah lahap makannya, dia akan cepat besar gitu ya. Itu adalah asumsi saya ya, seperti itu. Asumsinya seperti itu. Kemudian ini saya perkenalkan satu kolam lagi ya. Ini adalah saya mau coba memijahkan ikan nila. Nah, ini memijahkan ikan nila. Ini kemarin saya ambil 1 ekor jantan ditambah 5 ekor betina ya. Jadi di sini jumlahnya ada 6 ekor. Nah, saya coba seperti itu. Ini sudah 1 minggu berlalu ya. 1 minggu berlalu. Nah, kemudian dikasih dedaunan ya. Ini ada daun pisang, ada daun talas ya, daun pisang juga. Ini sudah lama. Nah, ini biar apa namanya tempat berteduhnya gitu ya. Sebaiknya sih pakai daun ini ya, apa namanya sih, daun pakai ijuk sebaiknya ya, pakai ijuk. Kemudian ditambah mana diambangkan lah gitunya, pakai ijuk sebaiknya mah ya. Cuman karena saya belum punya ijuknya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ada sarang nih ya. Ini ada sarang. Nah, ini baru ada, bukan ijuk ya. Ini saya langsung ambil dari sarang-sang kelapa ya. Nah, saya ambil dari situ ya, karena ijuk pun kan berasal dari situ ya, dari sarang-sang. Nah, ini nih berasal dari sini nih ya. Nah, ini nih saya ambil dari sini nih. Ini cukup lembut banget gitu ya. Saya ambil dari sini untuk dijadiin sarang-sarangnya ya. Ini kalau diremas-remas lembut ya. Gitu. Jadi alami banget gitu ya. Jadi nggak pakai ijuk. Nah, gitu. Kemudian apalagi ya? Nah, ini ada ulatnya guys nih, semacam ada ulatnya nih. Oke. Oh ya, satu lagi ini adalah ikan yang kecil-kecil nih. Nanti rencananya, nah ini kalau ini agak kurang lahap makannya ya, karena kecil-kecil ya. Nanti kalau sudah agak lembek si ininya terus, dan ini populasinya sedikit ya. Dan itu kolam satunya lagi adalah tempat pendederan ya, ataupun nanti tempat burayak gitu ya. Tempat burayak, nanti pendederannya dipisah aja. Kalau misalkan sudah bertelur,
Kalau misalkan masih keburu, telurnya akan saya angkat yang di sini ya. Telurnya akan saya angkat kemudian didederkan supaya nanti pada beranak gitu ya. Nanti kalau anak-anaknya sudah menetas telurnya, nah, nanti akan saya masukkan ke sini gitu ikan burayaknya. Oke, itu sudah dulu perkenalannya. Sekarang kita akan mengaplikasikan ya. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan aquacultur ya. Ini akan saya aplikasikan. Kita akan taruh dulu gas ya untuk ininya. Nah ini guys, si ayam-ayamnya nggak mau keluar ya karena takut sama si jantan ya. Takut sama si jantan. Nah, biar nggak terganggu kita coba tutup ya, biar nanti kalau keluar nggak terganggu sama si anaknya ya, sama si ininya, sama si gas kita putar saja ya. Untuk kondisinya ini cuacanya agak mendung-mendung gimana gitu ya. Koneksi agak stabil, ada yang stabil, ada yang tidak. Oh ya, saya belum ambilkan ininya ya. Tekonya ya. Oke teman-teman, yang perlu saya disiapkan adalah ini bahannya 1 botol cukup ya untuk semua kolam saya. Yang akan saya kasih itu adalah cuman 2 kolam ya, cuman 2 kolam. Jadi kolam ikan lele. Marjuki terima kasih, Mama Albi juga ya terima kasih. Yang akan saya kasih aquacultur itu adalah kolam ikan lele dan juga makanan alaminya pada ikan-ikan saya ya, seperti itu. Nih Nana terima kasih, Mama Albi terima kasih ya. Oke, sekarang kita saatnya. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ya, ini meteran untuk mengukur volume air ya. Jadi nanti volume air akan saya sesuaikan, aquacultur yang akan saya berikan itu disesuaikan dengan volume air. Yakni pemberian yang akan saya berikan adalah 1 meter kubik volume air kolam itu akan dikasih 1 liter aquacultur seperti itu. Kemudian yang saya bawa ini adalah peralatan yang satunya lagi yang tak kalah pentingnya adalah teko ukur ya, ataupun disebut gelas ukur, karena ini terbuat dari plastik, jadi plastik ukur. Oke, kita lanjut sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya. Gampang banget ya, gampang banget. Teman-teman boleh diaplikasikannya setelah matahari terbit, kemudian sore juga bisa, malam juga lebih bagus ya. Dan lebih baik kalau diaplikasikan, setelah diaplikasikan lebih bagusnya sebelum dikasih makan, dan setelah diaplikasikan jangan dikasih makan, karena ini saya mengandung karbohidrat yang cukup tinggi ya, bisa menjadi makanan ikannya juga. Kalau udah makan karbohidrat biasanya ikan nggak mau makan
Seperti manusia juga, kalau sudah makan banyak karbohidrat, pasti dia akan selalu dia akan kekenyangan. Nah, gitu ya. Dan terlalu banyak makan karbohidrat, dia akan kembung. Ya. Apalagi terlalu banyak minum air. Oke, sekarang kita ukur dulu. Nih ya, kita ukur berapa volumenya ya. Ini disangkanya dikasih makan, guys. Disangkanya dikasih makan. Ya. Nah, ini guys, volumenya adalah 10, 20, 30, 40, ada 50 cm ya. 50 cm. Nah, ini diameternya adalah 2 ya. Jadi kita hitung volumenya adalah seperti ini ya. 3,14 adalah rumusnya. Kemudian jari-jarinya adalah 1, berarti luas alas kali tinggi ya. Tadi tingginya adalah 50 cm. Kita hitung sama-sama, berarti 3,14 dikali R kuadrat ya. R-nya adalah 1, berarti 1 kali 1 adalah 1 ya. Nah, kemudian tadi 3,14 dikali 1 adalah 3,14. Kemudian dikalikan tinggi ya. Tingginya adalah tadi 50 cm ataupun 0,5 meter. Berarti 3,14 dikali 0,5 sama dengan 1,5 ya, 1,5 meter. 0,14 nya dibagi 2 0,07, berarti 1,57 ya. Seperti itu. Oke, berarti benar ya. Coba teman-teman, bagi yang baru bergabung, saya nggak pakai kalkulator, silahkan hitung sendiri 3,14 dikali 0,5 berapa. Kalau saya hitung 1,57 ya. Oke, 1,57. Nah, ini pengaplikasiannya itu kurang lebih aja ya. Nggak usah oh ini kurang, pas juga nggak apa-apa. Lebih sedikit nggak kok ya. Nggak akan dihukum oleh pemerintah. Ya. Oke, kita aplikasikan sini. Apa ya? Kita aplikasikan ini. Saya taruh di sini biar kelihatan sama teman-teman semua ya. Kemudian kita kocok-kocok terlebih dahulu ya. Nah, biar merata, kemudian kita buang gasnya lagi. Nah, kemudian kita masukkan 1,57 ataupun 1,6 aja, nggak apa-apa ya. Oke, 1,6. Ini sudah saya kasih 1,6, bahkan lebih ya, 1,7an. Kita aplikasikan sekarang. Nah, cara mengaplikasikannya gampang banget, tinggal kocorkan aja ke sini ya, teman-teman. Nah, tinggal masukkan ke sini. Ya, kalau ada gelembungnya lebih baik digelembung biar nanti merata ya. Kemudian biar lebih merata lagi, kita kasih ya. Kita aduk-aduk biar cepat meratanya ya. Begitu. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Nih, silahkan. Kalau ada yang bertanya atau mau yang sharing-sharing, silahkan ya. Silahkan, pertanyaan gratis akan saya jawab kalau misalkan saya bisa menjawabnya ya. Kalau tidak, hampura.
Kalau tidak, kita sama-sama jadi PR. Silahkan teman-teman di chat di kolom komentar saya ataupun di chat di DM, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke. Kalau misalkan salah satu pertanyaan, Bang, ini masalah nggak saya pakai aquaculture buatan saya sendiri? Alhamdulillah sampai saat ini ikan tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika dulu pertama kali saya aplikasinya pakai tepung beras dan juga bekatul, saya campur. Kemudian setelah itu saya kasih makan karena saya mau asumsinya mau bepergian ke luar kota selama 3 harian. Nah, setelah itu kan saya akan puasakan. Ternyata ikannya kebanyakan makan. Jadi bukan kebanyakan makan lah, si airnya terlalu pekat gitu ya, terlalu pekat. Kemudian sudah terlalu pekat, ikan dikasih makan malah jadi stres. Jadi alhasil ya si ikannya juga banyak yang maewet gitu. Tapi itu adalah pengalaman saya yang berharga ya. Pengalaman saya yang berharga ini saya kemukakan kepada teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita mau mengaplikasikan aquaculture, terutama aquaculture buatan saya yang terbuat dari tepung beras ditambah probiotik, disimpan selama kurang lebih 1 minggu lebih, difermentasi selama 1 minggu lebih, ini ibaratnya jadi yogurt gitu ya, gitu. Oke, nah ini saya akan coba dibalik. Jadi saya akan coba, ini saya coba dibalik, kita kasih makan dulu. Setelah kasih makan, tunggu beberapa menit, saya sudah 30 menit berlalu, kemudian saya aplikasikan ini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada kolam yang ada di sini ya. Nah, kolam yang ada di sini adalah kolam ikan nila. Tadi kolam ikan lele ya, sama untuk takaran aplikasinya sama. Jadi saya akan kasih oh ya, sebelumnya saya kuras dulu sih. Kuras dulu. Nah, ini ada yang basah-basah gitu ya. Saya kuras dulu selama dikocorin selama kurang lebih 10 detik. Dibuang ininya apa? Lumpurnya dibuang. Lumpur yang kebanyakannya dibuang dulu ya. Biar tidak terlalu banyak lumpur. Oke. Nah, kemudian saya akan berikan ini ya langsung. Nah, pertama-tama saya tetap akan ukur volume airnya. Nih ya, saya akan ukur dulu volume airnya, ditunggu dulu sebentar ya. Satu, dua, tiga, 45 gas ya. Saya anggap 40 atau 50 cm biar gampang ya. Ini sama rumusnya, berarti luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah di sini diameter 4, berarti jari-jarinya adalah 2 berarti luas alas itu rumusnya adalah 3,14 dikalikan 2 kuadrat, ataupun kalau rumusnya adalah 3,14 dikali R kuadrat. Itu luas alas dikalikan tinggi 0,5, sama ya tadi 0,5. Nah, berarti nanti 3,14 dikali 2 kuadrat adalah 4 ya. Berarti 3,14 dikalikan 4 ya. 3 kali 4 adalah 12. 14 kali 4 adalah 56 ya. Berarti 12,56 gitu ya cara ngitungnya. Teman-teman bagi yang mahir matematika silahkan, bagi yang belum mahir silahkan dites di kalkulator teman-teman semua ya, silahkan. Oke, itu hasil dari saya. 3,14 dikalikan 2 kuadrat adalah 12,56. Kemudian dikalikan tingginya ya,
dapatlah volume air tersebut. Jadi 3,14 dikalikan 0,5, kita anggap 0,5 ya, 0,5. Jadi 3,14 dikali 12,56 dikali 0,5 adalah 12-nya dibagi 2 jadi 6. 0,56 dibagi 2 adalah 28. Berarti hasilnya adalah 6,28. Silahkan hitung sendiri. Bagi yang tidak percaya, saya percaya pada apa yang saya alami gitu ya, dan apa yang saya hitung. Benar enggaknya silahkan dicoba ya. Jadi ini akan saya berikan 6,28 liter, atau dikasih 6 liter juga nggak apa-apa ya. Kita kasih 6 liter saja. Oke, kita aplikasikan langsung. Kita kasih 6, nah ini teko ini adalah volumenya 3 liter ya teman-teman. Nah ini akan saya kasih 2 teko ini lebih ya. Kita lebihin aja sebagai tadi kan 6,28 ya, berarti 6 liter 280 6 liter lebih 280 ml. Oke, kita aplikasikan. Seperti biasa kita akan kocok-kocok dulu. Oke, kemudian kita akan berikan langsung kita kocorkan. Nah ini karena banyak gelembungnya ya, karena banyak gelembungnya kita perlihatkan bagaimana kita akan mengaplikasikannya ya. Nah ini cairannya berupa begini ya, tuh ya teman-teman, begini. Ini kalau kita cium ada harum tape-tapenya ya, karena difermentasi kayak Yakult gitu ya. Nah ini gelembung-gelembungnya boleh gitu ya, biar nanti tercampur dengan merata ya. Gelembung-gelembungnya aja. Oke. Nah, tuh ada beras-berasnya, tepungnya ya. Ada tepung berasnya nih. Oh, tadi diaduk-aduk seperti ini aja. Ya. Oh. Jadi warnanya jadi agak ke putih-putihan ya, karena mengandung putih ke kuning-kuningan ya. Tadinya hijau, tuh warnanya. Teman-teman, kita coba sambil tes vlognya ya. Tes vlognya, nih saya buatan sendiri juga vlognya. Imhofconnya, nih buatan sendiri juga nih. Lumpurnya udah banyak guys ya, yang ini ya pasti ya. Nah kita mau tes. Nanti kita akan kenapa alasannya saya tidak full kolamnya ya, dimasukkan ke kolam ikannya tidak full. Alasannya nanti ada alasan sendiri ya. Nah ini kita coba Imhofconnya ada berapa menit sambil kita mengaplikasikannya satu lagi ya. Oke, kita putar lagi kameranya ya. Mohon bersabar akang-akang semua, teteh-teteh, sadayana, saudara-saudara semua. Kita akan ambil 3 liter lagi ya. Kita akan aplikasikan 3 liter lagi karena tadi sudah 3 liter ya.
kita aplikasikan sama ya dengan yang tadi ya. Tadi saya sudah perlihatkan, ini nggak perlu ya, ini tinggal masukkan sebelah sini ya, tadi kan sebelah sana ya. Kalau untuk kolam yang lain tidak saya kasih dulu karena rencananya yang indukan itu kan ada indukan sama yang burayak. Kalau burayak untuk kali ini saya nggak perlu ini apa namanya, nggak perlu kasih aplikasi ya. Ini kalau sudah tutup kembali, ini sisanya buat nanti membibis pakan juga bisa ya. Membibis pakan, kita bibis pakannya sebelum dikasihkan ke ikan. Kalau bibis pakan takarannya sama, saya akan kasih ini 10 ml aquacultur ini ditambah air 200 ml ya. Jadi teman-teman kalau mau diaplikasikan ke pakan, nah ini 10 ml ini ya. Kalau terlalu sedikit silahkan 50, nggak akan kekembungan juga ya. 50 ml dikasih 200, terus airnya air kolam 200 ml dikasihkan ke pakan sebanyak 1 kilo ya, seperti itu. Jadi setara dengan probiotik yang teman-teman beli dari toko-toko yang teman-teman langganan toko-tokonya ya. Ikan apa bang? Ini ikan, ada ikan nila dan juga ikan lele ya, seperti itu. Nah kemudian saya akan kasih tahu probiotiknya ya yang saya biasa pakai. Oh ya, tadi sebelum kita kasih tahu probiotiknya, kenapa saya di sini kolamnya tidak penuh ya. Pertama biar saat panen nanti apa namanya, si airnya tidak dibuang semua gitu ya. Tidak dibuang semua, sayang kalau airnya dibuang, sayang banget gitu. Kalau airnya berubah agak kehitaman gimana bang? Selama airnya tidak bau ya, tidak bau lumpur dan tidak menyebabkan ikannya banyak mengeluh gitu ya, silakan. Justru menurut penelitian bagus. Ini juga saya kehitamannya hijau itu biasanya dari plankton gitu ya, dari lumut ya, dari hijau. Terus dia lama kelamaan akan menjadi hitam gitu. Itu bagus juga, lama kelamaan akan menjadi hitam. Seperti yang punya saya juga agak kehitaman ya, jadi hijau kehitam-hitaman gitu ya. Kalau misalkan ada yang warna merah itu biasanya nanti si aquaculturnya dia memakai gula merah ataupun dia memakai molase gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, sebelum ikan kulincah bang, ikannya lincah nggak mungkin. Kalau lincah dia nggak mau makan ya. Biasanya kalau lincah itu makannya lahap gitu ya. Kalau lincah dia ikannya lahap. Yang nggak mau makan itu biasanya kalau ikannya banyak yang diam. Nah biasanya agak juga yang terlalu lama. Perhatikan juga ikannya ya. Kalau banyak diam, terus ikannya masih kecil-kecil, dia ada kemungkinan juga sudah bertelur.
Bisa jadi seperti itu. Kalau dia sudah bertelur, kalau dia mau mengeluarkan telurnya biasanya jarang mau makan. Nah, ikan kalau nggak mau makan jangan dipaksakan dikasih makan ya. Tunggu beberapa hari, dipuasakan aja dulu ya. Dipuasakan dulu. Nah, kalau misalkan warna hitamnya bermasalah, silakan dikuras airnya ya. Airnya dikuras, jangan, nggak usah terlalu banyak juga, nggak apa-apa. Dikuras setengahnya ataupun seperempatnya dulu, kemudian isi lagi airnya dengan air yang baru, terus jangan dulu diaplikasi ya, seperti itu. Kemudian biarkan dan coba dikasih garam krosok ya, seperti itu, biar ikannya lincah-lincah ya. Biasanya begitu. Kalau misalnya ikannya lincah, nafsu makannya tinggi ya gitu. Kecuali kalau lincahnya dia mau ketika lagi sekarat gitu ya. Kalau lagi sekarat kan biasanya ikannya kelebek gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kita akan kembali lagi ke yang tadi ya. Garamnya yang biasa dipakai mupuk sawit bisa gak ya? Oh, saya kurang paham. Yang biasa mupuk sawit kan biasanya garam Inggris ya. Ini garam ikan aja, garam ikan ya. Kalau mupuk sawit biasanya garam Inggris, kelapa sawit untuk tanaman itu biasanya garam Inggris. Mungkin beda ya, mungkin beda kadar ininya, beda kadar ininya apa, natrium sama kloridanya ya. Kalau garam krosok mungkin rendah ya, tidak beryodium, yang penting tidak beryodium. Coba aja dicoba, tapi jangan banyak-banyak. Biasanya kan kayak kalau misalnya 1 meter kubik dikasih 1 kilogram garam ya. Namun dicobanya setengah kilogram aja dulu, setengahnya ya. Dalam 1 meter kubik dikasih setengah kilogram garam krosok, seperti itu. Dan saya penggunaan garam krosok tidak tiap minggu, tidak tiap bulan, tidak. Begitu saya kasih air yang baru, ada air yang baru, saya kasih garam krosok gitu. Nah ini oke. Segitu dulu. Kita kembali lagi ke yang tadi, kenapa saya kolamnya tidak penuh ya. Nah, kenapa saya kolamnya tidak penuh? Nah, ini adalah fungsinya sebagai supaya airnya tidak dibuang gitu ya, supaya airnya tidak dibuang. Begitu saya panen, contohnya seperti ini ya. Begitu saya panen, nah si kolam ini akan saya si air kolamnya ini akan saya pindahkan ke kolam yang ini gitu ya. Nah kemudian kita ambil ikannya ya, yang di sini ambil ikannya semua. Kemudian setelah dipanen, baru yang namanya panen kan biasanya tidak semua ikan-ikan, biasanya kan ikan-ikan yang diperlukan aja gitu. Misalnya kalau ukuran yang sebesar gini semua, karena dalam satu kolam biasanya ukurannya nggak sama gitu ya, nggak sama. Nah, kemudian yang tidak diperlukan lagi untuk panennya kita masukkan lagi ke kolam dan kita isi kembali airnya. Nah kalau misalnya airnya banyak yang penuh, saya mau dipindahkan kemana airnya gitu. Rencananya seperti itu dan tujuannya seperti itu juga gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya silahkan. Oke ya, sebelum kita akhiri, saya perkenalkan probiotik yang saya pakai ya. Yang saya pakai adalah ini, kita sambil bawa tempatnya ya, saya pindah. Nah teman-teman, oh ya sebelum ini jangan heran teman-teman kalau menemukan ikan-ikan pada ngambang begini ya.
Nih setelah kasih, kalau untuk ikan nila, makanya begini ya, setelah dikasih aplikasi yang tadi itu ya, nah ikannya pada ngapung ke atas ya, tuh pada ngapung ke atas ikannya ya, tuh. Nah, dia memerlukan udara ya, dan ini kan terlalu banyak karbohidrat. Makanya kalau sudah dikasih aplikasi yang tadi ya, yang saya punya, saya akan puasakan. Kalau dia ikannya masih begini juga, akan puasakan juga terus. Jangan dulu dikasih makan, karena kalau dikasih makan nanti si perutnya akan dimakan, nanti si perutnya akan tenggelam lagi. Kalau sudah pada tenggelam lagi, itu menandakan airnya berfungsi gitu ya, air probiotiknya berfungsi, berarti airnya kurang bagus, air probiotiknya aquaculturnya kurang bagus, seperti itu ya. Oke, kita sambil mau tutup ya, kita sambil bawa disimpan di tempat yang teduh ya, jangan terkena sinar matahari, karena takutnya ini kan ada gasnya ya, ada gasnya. Kalau dia terkena sinar matahari terus, dia akan mengembung, apalagi ini terbuat dari plastik ya, kebanyakan nanti gasnya terlalu banyak ya gitu. Kalau terlalu banyak nanti bisa meledak, nanti ininya meledak gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya akan perkenalkan apa yang saya pakai ya. Teman-teman bisa lihat di showcase saya juga. Di sini ada nih, ada Probio Eco. Ini untuk menstabilkan air juga. Ini saya kasih untuk membuat aquacultur. Makanya saya nggak terlalu banyak memerlukan ini ya, karena saya sudah campur dengan sudah campur dengan tepung beras dan juga bekatul gitu. Nah, sebetulnya kan tepung beras sama bekatul itu adalah pengganti dari molase gitu ya. Karena saya agak kesulitan mendapatkan molase, jadi saya pakai ini aja, tepung beras ya, seperti itu. Nah, selain Probio Eco, teman-teman, ini juga sama ya fungsinya tuh. Di sini ada peraturannya nih. Ini boleh diaplikasikan langsung untuk kepada kolam ya. Kalau diaplikasikan langsung ini akan cukup boros ya. Nih, kalau diaplikasikan langsung aja gini ya, tuh 50 ml per 100 liter. Artinya kalau misalkan 1 meter kubik setengah botol ini ya, ini kan 1 botol setengah untuk kolam baru ya. Belum nanti harus diaplikasikan, ini nanti dibiarkan selama 7 hari sebelum tebar bibit gitu ya. Tuh, ini aturannya seperti ini ya. Apalagi kalau yang terisi setengahnya ya, 25 ml, berarti seperempatnya. Jadi kalau kita punya 4 meter kubik, cukup 1 botol ini. Nah, saya mensiasatinya supaya awet. Tuh, ini kan masih ada ya, tuh ya, masih ada. Supaya awet, saya kasih dikembangkan lagi ininya, probiotik ini dikembangkan, dipakai ini teman-teman. Kalau punya molase silakan pakai molase, kalau punya tepung tapioka silakan punya tepung tapioka ya. Kalau saya kan punyanya tepung beras, nah saya pakai tepung beras begitu ya, untuk menghemat. Ini sebetulnya sudah hemat, saya tambah hemat lagi gitu ya, gitu. Kenapa saya tidak perlu membeli tepung beras juga
ya. Karena tepung berasnya sudah sedia di pabrik saya gitu, karena kan sayanya punya pabrik beras gitu. Oke, memanfaatkan apa yang ada ya, tapi tidak mengada-ngada yang tidak ada ya, tetap memanfaatkan yang ada. Nah, untuk probiotik yang lainnya saya pakai ini juga pernah. Ini masih baru ya, belum saya pakai karena di sini ini sudah sedikit. Kalau ini saya harus online. Kalau beli ini saya harus online ya, harus online karena tidak ada di toko yang terdekat. Nah, kalau online agak kelamaan, saya antisipasinya pakai ini. Sama aja Probioco sama EM4 gitu ya. Nah, saya selalu pakai ini. Nah, ini juga sama fungsinya ya dengan Probioeco ya, seperti itu. Ini sama, ini namanya EM4, sama fungsinya sama ya. Fungsinya untuk menstabilkan air nih. Fungsinya adalah untuk memperbaiki mutu air tambak. Nah, kalau ini harganya lebih murah tapi penggunaannya juga agak sedikit boros. Ini dalam 1 meter kubik 1 liter ini ya penggunaannya. 1 meter kubik dikasih 1 liter EM4 gitu. Dan ini pun kalau misalkan airnya baru dan baru terisi, harus diaplikasikan selama 7 hari ya. Nah, bisa-bisa kalau teman-teman punya 1 meter kubik air kolam membutuhkan 7 botol ini. Tapi setelah ini teman-teman tidak perlu aplikasikan lagi terus ya. Nah, gitu. Bedanya seperti itu ya. Teman-teman silakan mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, mau pilih silakan ya. Mau pilih yang ini, mau pilih yang ini. Kalau saya sih sarannya silakan aja. Oke, kedua-duanya bagus ya. Untuk kolam 5 meter kali 3 meter kali 100. Takaran EM4 sama molasenya berapa? Kalau mau pakai molase lagi, teman-teman harus difermentasi dulu ya si molasenya. Difermentasi dulu, jangan langsung diaplikasikan. Itu saran saya ya, diaplikasikan supaya apa? Jadi bakteri yang baik di sini berkembang biak dulu dengan adanya molase ya. Berkembang biak dulu, setelah berkembang biak nanti teman-teman bisa diaplikasikan minimal 1 hari lah dalam 24 jam ya. Nah, untuk takarannya sama aja ya, sama aja dengan yang lainnya. Biasanya 100 dalam 1 liter untuk apa, untuk ini ya, untuk 1 liter EM4 1 liter EM4 10 ml. Kalau saya 100 ml, sorry ya, kalau saya 100 ml EM4 ataupun Probioeco ya, yang ini ya, saya ini kasih 100 ml EM4 diberikan kepada molasenya 2 liter ya. 100 ml dikasihkan ke 2 liter molase, ditambah air 10 liter ya, 10 liter. Jadi nanti jumlahnya jadi 12 literan gitu ya. Silahkan teman-teman nanti aplikasikan ke kolam 1 liter setelah jadi ya, setelah jadi aquaculturnya, setelah jadi silahkan aquaculturnya dikasihkan 1 liter dikasihkan ke kolam 1 meter kubik. Jadi itu kan jadi 12 liter ya, jadi 12 liter. Nah, 12 untuk 12 meter kubik seperti itu ya. Oke,
jadi lebih hemat ya. Sekarang kalau kita bandingkan ya, bandingkan 2 liter ini kalau kita beli harus dikasihnya ke kolam ya. Nah teman-teman, berarti taruhlah kita bandingkan dengan 12 meter kubik tadi ya. 12 meter kubik berarti memerlukan 1 hari 12 botol ini. Nah, bayangkan ini kalau kita belinya 25.000 aja, 25.000 dikali 12 udah berapa ya? 25.000 dikali 12 udah 300.000 ya, udah 300.000. Nah itu untuk 12 meter kubik udah mengeluarkan 300.000. Nah sekarang kalau kita kasih pakai molase, tadi saya cukup pakai 2 liter saja. 2 liter harganya 1 liternya kira-kira 15.000 ya. 15.000 dikali 2 udah 30.000. 30.000 ditambah penggunaan EM4 nya hanya 100 mili ya. 100 mili dalam satu botol ini paling 2.500 ya. Udah baring 32.500. Modalnya cuman 32.500. Jadi 1/10-nya ya. Kalau kita tidak pakai molase lagi, kita harus mengeluarkan sebanyak 300.000. Kalau kita pakai molase terus kita fermentasi lagi, kita akan mengeluarkan hanya 30.000 saja. Silahkan teman-teman pikirkan lagi ya. Apalagi kita sebagai peternak rumahan, petani rumahan yang modalnya segitu-gitu aja ya, kita nggak usah memikirkan yang modalnya gede-gede ya. Kalau kita mikirin terus modalnya gede-gede, jadinya nggak jadi untuk berkarya ya, seperti itu. Saya akan terus berkarya insya Allah kalau kita disehatkan, ada waktu dan ada kesempatan ya, seperti itu. Nah ini juga mudah-mudahan aya nu endorse ya, tripodnya copot kieu tuh. Padahal ya tripodnya HD itu baru baheula meulina teh ti dunungan ti pamere itenya. Oh iya coplok karena bautnya sigana coploknya. Mungkin kayak di lem we lah, tekudu aya nu endorse nya. Tripod HD ya mah moal aya di pabrik ge, komo di pabrik beas banyak. Oke, lanjut kita terakhir ya. Terakhir kita perkenalkan hasil vlognya tuh. Banyak banget ini lumpurnya ya teman-teman. Tuh. Nih, hasil lumpurnya banyak banget. Ya. Ini sekitar hampir 100 ml ya vlognya. Tuh. Oish. Sorry guys, sorry banget ya, sorry banget. Kalau udah kita tutup lagi ya. Jadi ini lumayan pekat banget ya. Nah, jadi targetnya ini sebetulnya kalau sudah 100 lagi ya. Kalau sudah 100 ml vlognya nggak perlu diaplikasi lagi. Karena apa? Nanti kalau terlalu pekat ikan pengap ya, terlalu pengap walaupun sudah dikasih udara gitu ya, terlalu pengap nanti. Kalau terlalu pengap nanti udaranya kehabisan ya. Kalau terlalu engap kita sendiri juga tahu ya, kalau misalkan terlalu banyak
vlognya ya, gitu. Terlalu banyak lumpurnya nanti akan bermasalah. Kepama pur aya E4 sareng molase mun meser online lami nepi na tah upami mung aya E4 sareng molase silahkan pakai yang adanya E4. Molase lebih bagus. Nah, bola bagus. Kalau nggak ada molase, gula pasir juga bagus ya. Gula pasir juga bagus. Oke. Berarti saya live sudah live-nya sudah 1 jam pas ya. Alhamdulillah. Ada yang bertanya juga, ada yang kirim-kirim, ada yang like juga. Terima kasih ya semuanya. Berkah dan barokah. Mudah-mudahan untuk live kali ini saya cukupkan dulu, sekian dulu. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tanya itu bermanfaat ya, dan bisa diaplikasikan dan juga bisa lebih bagus. Saya lebih senang teman-teman lebih bagus dari saya gitu ya. Lebih bagus usahanya, lebih bagus pemasarannya, saya lebih senang gitu ya. Yeah. Saya nggak akan iri, nggak akan dengki, nggak akan banyak orang, nggak akan ya. Karena apa? Rezeki mah sudah ada yang ngatur ya, seperti itu. Saya hanya mungkin hanya ngasih teorinya, aplikasinya hanya sedikit, nggak apa-apa. Kalau ada yang iri ke saya, nggak apa-apa ya, silahkan. Oke. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di live-live yang lain ya, di live-live berikutnya. Karena live saya mah tidak hanya tentang pertanian saja, perikanan saja ataupun peternakan saja, enggak ya. Tapi live saya mah ada yang lain juga ya. Pokoknya banyaknya keseharian tentang kehidupan di keluarga saya. Oke? Begitu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.